Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya kepada Tri, silakan memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran, kita mengulas kembali materi kita pada sebelumnya. Ada yang ingat apa itu materi kita pada sebelumnya? Nah, apa? Ayo. Bu. Betul. Baik anak-anak, sebelum ibu memulai materi kita pada hari ini, ibu mau bertanya apa materi kita pada minggu kemarin? Betul, berwudu. Sekarang kita memasuki materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada pun tujuan pembelajaran dari berbakti kepada kedua orang tua itu adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada kedua orang tua dengan benar. Terus yang ketiga, menemukan cara berbakti kepada kedua orang tua dengan benar. Yang keempat, merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dengan benar. Kemudian yang kelima, merumuskan akibat tidak berbakti kepada orang tua. Yang keenam, mendemonstrasikan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Terus yang terakhir itu menceritakan kembali pengalaman berbakti kepada kedua orang tua dengan benar. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian berbakti kepada orang tua. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu pengertian dari berbakti kepada orang tua, kedua orang tua? Oke, silakan Tri. Patuh pada orang tua, baik itu dalam perintah ataupun dalam ketika disuruh. Tuh, ada lagi? Membantu orang tua, Bu. Oke, ada lagi? Oke, pengertian dari berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sama seperti kita berbakti kepada Oke, pengertian dari berbakti kepada kedua orang tua adalah berarti kita itu menunjukkan sikap kasih sayang kita, sikap patuh kita, sikap taat kita kepada ayah dan ibu kita. Nah, orang tua itu sangat berjasa sekali ketika merawat kita sedari kecil sampai kita besar. Nah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan sikap yang wajib ditaati oleh anak-anak, karena sikap patuh kepada kedua orang
sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jasa orang tua itu menyayangi kita dengan ikhlas, kemudian memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal kita. Semua yang kita gunakan, semua yang kita gunakan selama kita hidup itu adalah dari orang tua kita. Jadi kita harus patuh terhadap jasa kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita memberikan kemudian orang tua itu memberikan kita itu pendidikan sejak kita kecil sehingga kita dewasa nanti. Kemudian itu membimbing dan menjaga kita setiap hari. Nah, ini ada ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu yang pertama itu berkata lemah lembut. Kita itu tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Kemudian taat kepada perintah ayah dan ibu. Nah, ketika orang tua itu memberikan perintah kepada kita untuk misalnya kepada Wilanda atau ambilkan gelas di atas meja, tapi Wilanda itu malah malas-malasan. Nah, itu tidak boleh, tapi Wilanda itu harus patuh kepada perintah orang tua kita. Kemudian yang ketiga itu selalu mendoakan orang tua. Nah, setiap sehabis sholat itu kita itu selalu mendoakan orang tua. Nah, di sini ibu mau bertanya, apa sih doa untuk orang tua kita? Kalian pastikan setiap sehabis sholat itu pasti mendoakan orang tua. Apa itu doanya? Ayo. Oke, silakan Wilanda. Allahumma firli wa diwadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Baik, artinya itu adalah, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Kemudian yang terakhir itu menjaga nama baik orang tua. Di sini kita harus menjaga nama baik orang tua kita, apalagi kita ini perempuan. Kalau perempuan itu kan kalau bergaul itu pasti, kalau bermain sama teman itu pasti dijaga oleh orang tuanya. Kayak misalnya nanti kamu mau kemana, kalau keluarnya sama cowok itu pasti nggak dibolehin karena nanti pasti orang tua kita itu takut akan kejadian hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam itu cara menumbuhkan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini cara kita menumbuhkan sikap kita berbakti kepada kedua orang tua itu mengingat kebaikan orang tua kita, mendahulukan perintahnya, meyakini bahwa berbakti membawa pahala dan surga, kemudian bersyukur memiliki orang tua yang hebat. Ya. Terus yang terakhir itu bersyukur memiliki orang tua yang hebat. Nah, di sini ibu mau bertanya, apakah ada anak-anak yang sering ngeluh, kenapa sih saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Itu ada nggak? Ada, alhamdulillah. Berarti terus yang ketujuh itu hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di situ ada beberapa hikmah berbakti kepada kedua orang tua itu. Yang pertama itu bersabarnya, keberkahan dan kebaikan hidup, memperoleh kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan rahmat dan ridho Allah, kemudian mendapatkan nikmat surga. Terus yang terakhir itu hati yang bahagia karena membahagiakan orang tua. Maksudnya di sini ketika kita membahagiakan orang tua kita, insya Allah maka kita itu memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemuliaan kita di sisi Allah, karena ridhonya orang tua itu terletak pada karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kemudian di sini ada beberapa akibat ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama itu apa? Silakan Wilanda, boleh dibaca. Mendapat dosa besar. Betul. Ketika kita tidak berbakti, ketika kita melawan kepada kedua orang tua kita itu, kita mendapatkan dosa besar. Di sini ada yang tahu kan cerita dari Maling Kundang? Nah, itu adalah dia tidak berbakti kepada ibunya. Yang kedua
betul sekali. Yang ketiga, silakan baca Tri Octavia. Yang ketiga itu bisa jauh dari rahmat Allah. Yang keempat, silakan baca Tri. Dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ketika kita tidak berbakti kedua orang tua, di sini maksudnya itu kita bisa saja amal baik kita itu bisa berkurang atau batal, kemudian kita itu jauh dari rahmat Allah dan dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tuh kesimpulan dari berbakti kepada kedua orang tua ini adalah orang tua adalah kewajiban setiap anak sebagai bentuk rasa syukur atas jasa kasih sayang mereka. Nah, sikap kita berbakti kepada orang tua itu dilakukan dengan berkata sopan, taat, membantu, dan selalu mendoakan orang tua kita. Nah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan kita akan memiliki kayak kebahagiaan hidup. Dan sedangkan anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu akan mendapatkan dosa, dan Allah itu murka kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan di sini ibu akan membacakan cerpen. Di sini kalian akan mendengarkan nanti. Ibu mau dari cerpen ini kalian memperagakan. Di sini ibu sudah menyiapkan skripnya. Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk kalian memahami isi dari skrip ini, kemudian kalian memperagakan isi dari skrip ini. Mohon didengarkan ya anak-anak. Ibu akan membacakan cerpen terlebih dahulu. Rian sering malas membantu ibunya di rumah. Jika disuruh menyapu, ia selalu menunda. Ayahnya bekerja keras setiap hari demi biaya sekolah Rian. Suatu hari, Rian melihat ibunya kelelahan dan ayah kurang dengan badan letih. Ia merasa bersalah. Sejak saat itu, Rian mulai berubah. Ia rajin membantu ibu dan menghormati ayah, dan berbicara sopan kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu itu tersenyum bangga melihat perubahan Rian. Rian pun sadar bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban setiap anak. Nah, di sini ibu ada skrip. Ibu butuh 3 orang untuk memperagakan skrip ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Di sini siapa yang mau memperagakan isi dari skrip ini? Atau ibu tunjuk saya? Baik, ibu tunjuk saja. Tri Octavia, Tri Mahmuda, dan Wilanda. Oke, silakan memahami dulu isi dari skrip. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, jadi semua bukunya 3 sampai 3 lagi.
Bagaimana anak-anak, kamu sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Nah, boleh silakan maju ke depan untuk mempelajari. Ini tolong bantuin Putri bersihin Putri. Nanti aja lah, Bu. Putri mau main HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kelihatan capek banget ya. Iya lah. Kan ayah bekerja keras sebagai sekolah Putri. Maafkan Putri ya, Bu. Putri jangan bantu Ibu membersihkan rumah Ustaz. Ya, tak apa-apa ini yang penting Putri mau dulu. Sekarang biar Putri aja yang nyapu sama ngepel rumah Ibu istirahat aja. Insyaallah. Ada mau berapa dengan? Oke. Terima kasih ya Ibu. Putri nanti akan berubah dan akan berbakti kepada kedua orang tua karena sebagai anak harusnya Putri harus berbakti kepada ayah dan ibu. Ya. Oke, dan silakan tepuk tangan anak-anak. Cuma tadi adegan dari skrip yang cerpen yang Ibu bacakan tadi. Nah, dari sini ada pesan moral yang harus kita ambil dari yang diperagakan oleh teman-teman kita tadi. Nah, karena jadi Ibu mau pesan moralnya itu disampaikan oleh Penny. Penny silakan menyampaikan pesan moral. Kalau Penny memperhatikan, sudah pasti Penny tahu apa itu pesan moral dari yang diperagakan oleh teman-teman kita tadi. Baik, jadi dari yang teman-teman praktikkan tadi, teman-teman ditentukan bahwasanya kita sebagai anak itu tentu saja menghormati atau berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang penting. Walaupun kita misalnya disuruh sama ibu kita lagi ada kerjaan lain atau kita malas, nah tapi hal tersebut tetap tidak boleh kita lakukan karena pada dasarnya perintah orang tua itu berarti perintah orang tua itu ya harus kita laksanakan dan juga berbakti kepada kedua orang tua itu kan hal yang wajib. Jadi kalau kita menunda-nunda itu bisa berarti kita itu melawan orang tua. Ya, betul sekali yang dikatakan Penny tadi. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang wajib. Dan ketika orang tua kita itu memerintahkan kita untuk mengambil sesuatu, jadi kalau kita menunda-nunda, itu berarti kita melawan kepada kedua orang tua. Nah, di sini kayaknya anak-anak Ibu semangatnya sudah mulai mengurangi. Nah, Ibu mau ajak kalian les breathing terlebih dahulu. Mau? Mana saya mobilnya? Ada La
Siap? Siap, Bu. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum Ibu menutupi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian tetap semangat terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke. Silakan dipimpin oleh Penny. Tepuk semangat. Baik teman-teman, sekarang kita bakal tepuk semangat dulu nih. Tepuk semangat. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya karena di awal tadi kita berdoa, jadi di akhir kita harus juga berdoa. Boleh dipimpin Penny untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo untuk pembelajaran kita, ayo kita berdoa dan bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa lebih gila. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, maupun perbuatan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.